Tarian ini berasal dari desa Cewek di Kecamatan Diwek. Tarian ini diciptakan oleh orang yang berprofesi sebagai penari jalanan di kala itu. Belum diketahui siapa saja pendirinya. Namun, awal terciptanya tarian remo menciptakan pangeran yang gagah dan berani dalam melawan penjajahan. Karena waktu itu memang tahun di mana Indonesia belum merdeka. Sehingga tarian ini sebagai bentuk penyemangat juang bangsa Indonesia. Kini, tarian ini pada akhirnya merupakan tarian yang digunakan sebagai pengantar tarian ludruk. Tari remo sangat berkaitan dengan pertunjukan ludruk. Bahkan tarian ini dapat dikenal luas di daerah luar Jombang karena selalu dipentaskan ketika ludruk akan dimulai. Hingga akhirnya beberapa daerah mengadaptasi jenis tarian ini. Dulu tari remo hanya dilakukan oleh penari pria. Sesuai dengan tema yang diusung oleh tari ini, yaitu Pangeran Gagah dan Berani. Akan tetapi saat ini banyak penari remo wanita juga yang melakukan tarian ini. Meski dilakukan oleh para wanita, pakaian yang mereka tetap bertemakan untuk pakaian pria. Selain di Jombang, tari remo juga berkembang di daerah lain di sekitar Jawa Timur. Perkembangan tersebut berkaitan dengan akulturasi adat budaya. Oleh sebab itu, tidak heran jika ada tari remo dengan gaya Surabayanan, gaya Sawung Galing, gaya Jombang, gaya Malangan, dan sebagainya. Nah guys, kalian bisa mempraktekkan tarian remo ini loh di rumah kalian. Seperti contoh gambar di bawah ini. Kalian tahu nggak sih, tarian remo ini ditemukan di acara-acara kebudayaan di Surabaya. Dan tarian remo ini juga biasanya ditemukan di festival-festival besar Surabaya. Keren kan? Nah, salah satu festival yang diadakan tarian remo ini yaitu Festival Yasakoi. Nah, seperti ini gambarnya guys. Kita lihat saat ini merupakan bentuk dari tarian remo. Tari remo atau disebut juga dengan tari remong berasal dari Jawa Timur, tepatnya di desa Ceweng, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Tari remo adalah hasil budaya anak muda dari Kabupaten Jombang yang pekerjaannya sebagai penari pengamen keliling. Nah, itu terjadi sekitar pertengahan abad ke-19 di masyarakat Jawa Timur. Seiring perkembangannya zaman, tari remo semakin dikenal di tengah masyarakat Jawa Timur dan semakin berkembang di kesenian ludruk, maka tari remo digunakan sebagai tarian pembuka pertunjukan ludruk. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, tari remo dan ludruk semakin menjadi satu dan tidak dapat dipisahkan keduanya. Setelah ada pertunjukan ludruk, selalu dibuka dengan pertunjukan tari remo. Dengan masyarakatnya, tari remo tidak hanya ludruk saja yang dibuka dengan pertunjukan tari remo. Bahkan, pertunjukan wayang juga dibuka dengan tari remo. Nah, kini tari remo juga digunakan untuk menyambut tamu agung, misalnya kunjungan pejabat ke daerah-daerah di Jawa Timur atau tamu-tamu penting dari luar negeri. Isi tari remo ini menceritakan tentang kepahlawanan seorang laki-laki. Gerakan-gerakan tari remo menceritakan perjuangan pangeran dalam medan laga lalu. Nah, secara kultur sejarah, tarian pengantar ludruk ini mulanya hanya khusus dibawakan oleh laki-laki saja. Ini juga berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari remo umumnya menampilkan kisah seorang pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran, sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam menampilkan tarian ini. Nah, ada juga properti tarian remo sampai saat ini masih dipengaruhi oleh kultur asli budaya Jawa Timur. Walaupun secara asal-muasal tari ini berasal dari Jombang, namun di beberapa daerah seperti di Malang, Surabaya, dan lainnya, tarian ini masih dikenal dengan tarian remong. Tidak sedikit pula juga masyarakat sekitar yang menyebut tari ini dengan istilah ngeremo, yang mana dibawakan oleh laki-laki dan wanita.